Betapa spektakulernya 2020. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue nih, Chris Hatta pastinya guys ya. Gue ingin membahas soal betapa spektakulernya 2020 nih guys. Yang pertama tentunya kalian pasti sudah tahu kan, ada prank sampah. Lalu yang kedua ada pembahasan podcast, membahas soal bagaimana dia menghadapi COVID tanpa memakai masker dan lain-lain. Terus yang ketiga itu mudik melalui bandara ya. Dan yang keempat itu kalau nggak salah buru-buru beli baju di mall. Nah yang kelima nih bullying Ade Rizal. Nah yang keenam nih ini yang menarik perhatian gue guys ya, melelang keperawanan. Wow, sadis. Kalau dilelang sama orang ganteng kayak gue, kira-kira dapat diskon nggak ya? Nggak bercanda. Ya judulnya udah melelang keperawanan ya, melelang keperawanan. Kalau gue nonton film-film di barat dan apapun itu, lelang itu kan dimulai dari harga terendahnya, lalu dia akan naik dan naik. Dan itu biasanya terjadi di sebuah aula besar dan isinya tuh orang-orang berduit semua tuh. Misalnya 1.000, oke, hanya 1.000 saja, ditunggu 5, 4, 3, 2, 1. Ada yang 2.000, 3.000, 4.000, 3.500. Ya terus sampai benar-benar nggak ada orang yang mau untuk menego lebih tinggi lagi. Itu inti dari lelang ya. Tapi cocok juga ya, maksudnya dia cantik sih wajahnya. Coba yuk kita lihat biografinya. Namanya Sarah Kale. Sorry ya, cantik kalau aku sebut namanya secara full. Dilelang 2 miliar guys ya. Dan ada komentar dari pria yang kabarnya mantan pacarnya. Wow, oh umurnya 24 tahun. 24 tahun berarti dia kelahiran tahun 95 ya. Masih muda banget nih dia. Ya dia buka informasinya pertama kali itu di Instagram Story ya. Dia bilang katanya karena COVID ini semua nilai ekonomi pada turun. Nah akhirnya dia punya andil supaya ada kontribusinya lah di negeri ini dengan cara membantu tenaga medis dan lain-lain lah ya, dengan memakai dana pelelangan tersebut. Gua akan kaitkan dengan ekonomi, inflasi dan deflasi. Pasti seru banget kan? Ya, tadi gue udah membahas soal mantan pacarnya Sarah Kale tadi. Tapi di dalam artikel itu nggak ada sama sekali menyebutkan Sarah sosoknya seperti apa. Tapi kalau menurut gue pribadi, Sarah Kale ini sosok wanita yang cantik. Cantik, bule ya. Umurnya masih 24. Kebetulan gue paling suka daun muda. Dan dia melelang keperawanannya seharga 2 miliar ya. Sebenarnya sih bagus, kamu di umur 24 itu masih menjaga virginity kamu. Itu sangat mahal sekali di mata seorang laki-laki, wanita yang masih virgin, khususnya aku. Aku sangat memandang, wow, lu sosok yang, gitu loh. Aduh, mau gue miliki sepenuhnya deh. Karena lu berhubung lu cantik dan kamu seorang pebisnis, udah itu juga masih virginity, itu nilai plus banget bagi seorang perempuan. Harusnya itu dipertahankan aja sayang, jangan sampai dilelang. Kalau kalian tahu nih atau mungkin Sarah menonton video ini, pasti kamu sedikit banyak adalah cari-cari informasi tentang aku. Aku kan sempat terbelit masalah dan itu juga sudah menghabiskan banyak biaya. Aku sampai sekarang cukup-cukup aja ya. Makanya ada peribahasa, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Jadi mau gimana pun pendapatan kamu, sisihkan. Dan inti dari menabung itu bukan berarti kita dapat duit 5.000 perak. Bukan berarti kita beli barang atau beli apapun atau hangout atau dugem dan lain-lain. Nah sisanya baru ditabung. Bukan, berarti kamu nggak ada pegangan dong kalau kayak gitu. Banyak orang yang salah kaprah dalam penerapan menabung ya. Yang benar itu adalah menabung. Di saat kita dapat 5.000 langsung kita potong 50%. Nah disitulah sisi menabung yang benar. Nah sisanya 2.500 baru kita pecah belah tuh buat sandang, papan, pangan ya cukup. Ya siapa tahu bisa membeli kebutuhan
tersier ya. Tersier itu yang paling bawah tuh. Nah, kebutuhan itu kan terbagi jadi 3 macam ya. Primer, sekunder, dan tersier. Pasti Sarah ngerti lah ilmu ekonomi yang tadi aku sebutin. Kalau kita udah naik ke jenjang kuliah, masuklah istilah namanya inflasi dan deflasi. Nah, inflasi dan deflasi ini biasanya CS banget nih, nggak bisa dipecah belah, dan artinya pun juga kebalikannya guys ya. Gua akan jelasin ya kepada kalian pengertian inflasi dan deflasi secara umum supaya mudah dimengerti nih buat kita semua ya. Inflasi adalah nih pada dasarnya ya, di saat suatu negara mengalami inflasi berarti kenaikan harga barang itu terjadi secara terus-menerus di kala itu. Lu bayangin ya, coba lu bayangin deh. Hal itu biasa berpengaruh ya. Perputaran uang semakin besar ada di negara itu berarti karena memang harga barangnya lagi pada naik semua. Dan itu nggak hanya terjadi dalam satu produk aja guys, tapi semua produk, semua harga naik. Contoh yang nyata, inflasi yang sempat terjadi di negeri ini adalah di saat krisis moneter tahun 97, 98 tuh, yang sempat ada tawuran di mana-mana ya. Ya kalau gue ngobrol sama teman-teman aktivis ya, untuk melengsarkan presiden kita, katanya seperti itu. Tapi nggak juga kok, karena memang utang negara kita pada saat itu gede banget. Nah ini gue akan jelasin nih, faktor-faktor apakah yang terjadi ketika suatu negara mengalami inflasi ya. Yang pertama, biasanya pasokan uangnya sedikit. Yang kedua, utang nasional, baru yang gue sebutin barusan. Yang ketiga, efek demand pull. Yang keempat, efek cost push ya. Dan yang terakhir nih, nilai tukar uang. Ini ada kaitannya dengan video si Sarah Kiel ini yang melelang keperawanannya. Tapi ini adalah suatu bentuk bukan inflasi loh guys. Nah yang dilakukan oleh Sarah Kiel ini adalah bentuk deflasi. Gue akan jelasin lagi nih deflasi secara umum. Nah pengertian deflasi itu kebalikan daripada pengertian inflasi guys. Ya coba deh kalian cermati lagi, kamu tarik mundur video ini. Dan aku tidak akan melakukan pengulangan ya. Inflasi itu kan kenaikan harga. Nah deflasi itu kebalikannya, penurunan harga. Nah tapi nggak serta-merta sepraktis itu ya guys. Ini buat kalian paham juga nih ya, kalian ngerti pandangan ekonomi di negeri ini saat ini ya, di saat COVID-19 ya. Deflasi adalah penurunan harga barang dalam periode tertentu dalam jangka waktu yang lama ya. Jadi kita nih dituntut untuk susah nih untuk jual barang ya. Mau nggak mau kita kalau mau laku ya kita mesti turunin harga barang. Andai kata kita udah turunin juga, kalau misalnya nggak dibeli ya sama juga tidak akan terbelikan. Kenapa tidak bisa dibeli? Karena perputaran uang di negeri ini juga semakin rendah di masyarakat. Maka dari itu guys, banyak banget nih efek-efek yang dimana suatu negara mengalami deflasi. Satu, banyak karyawan yang di PHK. Yang kedua, gaji karyawan pada dipotong ya. Yang ketiga, daya beli masyarakat juga menurun. Yang keempat, biaya produksi juga menurun. Nah, jadi di sini kan bisa bayangin nih, setiap negara yang mengalami deflasi itu sudah pasti akan terkait kepada suatu peristiwa finansialnya pun juga ikut menurun. Oke, gue akan memperjelas lagi ya. Jadi di sini produsen dengan konsumen ini kedua-keduanya akan sulit mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena perputaran uang di negeri ini juga rendah. Mau sekalipun dikasih harga murah, kalau perputaran uangnya kecil, siapa yang mau beli barang? Kayak gitu loh. Dan ini sangat terpampang nyata di negeri ini di saat COVID-19. Deflasi itu cocoknya ya di saat lagi ini. Di saat lagi COVID-19. Maka dari itu si Sarah Kiel nih, si cantik. Hai si cantik. Melakukan sebuah penurunan. Ya, penurunan. Gua nggak tahu deh ini penurunan apa ya. Makanya dia sampai harus melakukan pelelangan soal hal yang dia sampaikan di dalam video tersebut. Kayak gitu loh. Nah dan juga banyak keuntungannya loh. Ini juga jangan salah. Tadi gue jelasin pengertiannya ya. Suatu negara mengalami inflasi ya. Inflasi boleh-boleh aja, tapi inflasi yang sehat itu hanya sampai 2-3% aja guys ya. Manfaatnya itu bisa meningkatkan upah dan profitabilitas perusahaan ya, sehingga aliran modal ini ya itu bertumbuh di dalam ekonomi yang sedang berkembang. Kayak gitu. Ada juga kok langkah-langkah yang bisa kamu ambil ketika di suatu negara ini mengalami inflasi. Yang pertama itu ya udah jelas, kita harus berinvestasi. Yang tentunya bukan investasi yang
ya macam-macam ya, atau yang nggak penting, tapi investasi jangka panjang. Tuh, itu yang pertama ya. Yang kedua, simpan lebih banyak uangmu. Yang ketiga, lakukan secara seimbang. Ya, mau itu investasi, mau itu soal pemakaian uang, gitu. Dan apalagi untuk membahagiakan pasangan kamu, membahagiakan anak, membahagiakan ibu, ya semua harus berjalan dengan seimbang. Nah guys, tadi gue udah membahas soal inflasi ya, dan kali ini nextnya gue akan membahas soal deflasi. Nah ini ada nih penyebab yang menyebabkan kenapa suatu negara ini mengalami deflasi. Yang pertama ya, ada perubahan struktural di pasar modal. Yang kedua, peningkatan produktivitas. Dan yang tiga nih, yang terakhir nih, penurunan pasokan mata uang. Ini ada kaitannya dengan yang gue jelasin barusan soal deflasi. Dan efeknya di suatu negara itu banyak macam guys ya. Efek deflasi yang pertama nih udah jelas guys ya, akan mengalami pendapatan yang menurun secara drastis. Yang kedua, ini PHK secara besar-besaran. Gue akan bahas sedikit soal kedua poin ini ya, efek dari deflasi ya. Yang dimana poin satu, suatu produk ini harus semuanya secara serempak nih turun harga. Nah di sini kan juga seorang pebisnis pengen dong dapat untung, walaupun daya belinya berkurang. Gimana caranya konsumen tetap beli produk gua? Ya, gue bisa hidup, gue bisa dapat profit ya dengan cara yang menurunkan harga barang tersebut. Tapi balik lagi, konsumen ini kan juga berpikir ulang dong. Keadaan lagi gonjang-ganjing nggak jelas gini, ya. Di media sosial juga sedang banyak nih pada bikin sensasi-sensasi nggak penting. Ya mau nggak mau gimana? Orang tidak akan kepikiran untuk beli barang-barang yang tidak begitu penting atau yang tidak sangat penting. Yang paling penting itu ya udah pasti jelas beli makanan, beras, lauk pauk, sayur, itu udah pasti jadi incaran masyarakat di saat lagi suatu negara mengalami deflasi. Ya, itu poin satu. Nah, poin yang kedua, menurunkan upah atau PHK secara besar-besaran. Dan ini sudah terjadi nih di sebuah store baju besar. Mau gimana ya, suatu perusahaan pengen juga dapat keuntungan sesuai dengan tujuan mereka. Mau nggak mau kan pengeluarannya juga mesti ditekan dong. Nah makanya upah gaji karyawan diturunkan. Kalau masih tidak bisa menolong, ya mau nggak mau karyawannya di PHK untuk mengurangi pengeluaran tersebut. Ya pokoknya mungkin gue bukan seorang ahli ekonomi bisa menjelaskan kepada kalian semua secara detail ya arti dari inflasi dan deflasi, mau dari pengertiannya, penyebabnya, efeknya dan lain-lain. Ya mudah-mudahan informasi dalam konten gue ini bisa menambah wawasan kalian semua seperti itu. Dan ini juga ada kaitannya dengan sebuah video fenomenal yang dilakukan oleh Sarah Kiel. Karena aku tahu bahwa ini ada sebuah settingan ya. Kita akan bongkar ini dia materinya ya. Bisa dibaca di kolom sini. Ada sebuah pesan pribadi antara Sarah dengan seseorang laki-laki. Ya pokoknya dia bilang, "Sar, itu beneran videonya?" "Enggak lah, buat engagement doang," katanya. "Ah bangke, alhamdulillah jangan main-main sama isu corona, sensitif Sar." "Bener, gue setuju banget." Dia bilang, "Gue tahu lu lagi susah, makanya bikin sensasi kayak gini kan. Otak bisnis lu dasar nggak ngerti lagi," katanya. Makanya, enggak. "Hahaha, tunggu video klarifikasinya," katanya. "Buat masalah COVID-19, by the way, aku udah nyumbang. Ini semuanya udah direncanain sama manajer aku, Mas." Terus dibahas lagi sama lawan bicaranya. "Ya udah, kaget gue liat beritanya." Kalau dia seorang pelaku pebisnis, seharusnya tidak perlu melakukan hal itu, guys. Ya, seorang pebisnis yang cerdas pasti bisalah melakukan sebuah terobosan atau solusi ketika suatu negara atau mungkin keuangan dia mengalami ada perubahan. Ya, ditambah lagi negara ini sedang mengalami deflasi. Ya, kita nggak bisa hindari. Kita mau harus bersabar, menggunakan uang dengan bijak, memohon pada yang di atas. Dan ayo kita sama-sama kerjasama yuk. Udah tetap di rumah aja guys. Boleh keluar, tapi itu hal-hal yang penting-penting aja ya. Dan untuk teman-teman yang mau mudik atau pulang kampung, ini juga cepat rame nih ya. Kalau menurut gue sih itu sama-sama aja, karena tujuannya kan ketemu sama keluarga.
Nanti kan bisa diganti hari lain setelah lebaran ini udah selesai, atau mungkin pandemi ini sudah berlalu. Kayak gitu, sabar aja, sabar tuh juga di rumah seru kok. Udah kita bikin enjoy aja, nggak perlu harus apa sih bikin suatu sebuah kegiatan yang tidak perlu gitu. Jadi semua hal yang terjadi di bulan Mei ya, inilah sebuah yang dimana seluruh masyarakat Indonesia sedang tidak tahu nih harus berbuat apa. Padahal kita libur baru 2 bulan loh guys gitu. Jadi bukan suatu masalah besar. Negara ini belum jadi kota mati, belum jadi kota zombie. Jadi nggak perlu harus sedemikian rupa mencari uang atau yang seperti yang dikatakan tadi sama teman dari Sarah ini, otak bisnis lo dasar nggak ngerti lagi gue gitu. Ya bisnis nggak seperti ini loh Sarah. Bisa hal-hal yang lebih positif lagi. Ya untuk Sarah tetap semangat, dan aku senang ini adalah sebuah kabar baik. Ternyata ini hanya sebuah engagement, bukan dalam artian yang sebenarnya ya, bahwa pelelangan itu ada ya. Jadi sabar aja, bikin konten yang lebih menarik lagi dan lebih positif ya. Nggak perlu harus kita tuh teriming-iming dengan komen netizen, aduh kontennya bosen nih, aduh kontennya begini-gini doang nih. Nggak usah peduli. Maka dari itu kalian semua harus cari uang dari keran yang lain. Jadi lu nggak nge-push ke YouTube gitu, karena yang dimana ide kita udah buntu, jadi harus melakukan hal-hal yang lebih sensasional yang di luar batasan. Santai. Kalau seorang YouTuber bisa jadi orang kaya pada pensiun. Yang punya bisnis ini, yang punya perusahaan ini pada pensiun mau jadi YouTuber semua. Karena cari uangnya kan di benak mereka easy money gitu loh. Ya. Hanya sekian aja kesimpulan gue seperti itu. Dan mohon maaf kalau misalnya gue ada salah kata dan lain-lain. Tidak ada maksud menyinggung. Dan untuk Sarah juga jaga kesehatan, jaga pola makan, dan salam ya buat mertua buat orang tua kamu. Kok buat orang tua kamu lagi sih? Gue jadi keceplosan. Nggak, bercanda ya. Gue akan kembali lagi ke topik dari inti dari konten ini ya. Inflasi dan deflasi itulah sebuah keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan ya guys. Mau itu di bidang bisnis ya, ataupun di suatu negara atau bernegara. Maka dari itu penting banget informasi yang gue sampaikan bagi pelaku bisnis, mengetahui bagaimana penyebabnya dan bagaimana antisipasinya ya. Ya sudah kalau gitu, gue Kris Hatta, sampai ketemu lagi di konten yang berikutnya ya. Bye bye.